RRI Lok Sumawe, kanal inspirasi dan informasi, kanal informasi dan inspirasi, ya. Iya, hampir salah sebut ya. Tadi Hampir. apa? Kanal inspirasi dan informasi gitu ya. Informasi. Sebenarnya kanal informasi dan Kembali ke inspirasi. awal. Ancaman Baik. sampah plastik ya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setelah Ya. tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Lok Sumawe. Ya, PJ Wali Kota ya. Tadi Pak PJ juga sudah cerita banyak, sudah curhat gitu ya. Iya. Sejak beliau awal datang ke Lok Sumawe sampai dengan saat ini soal lingkungan dan sampah di Lok Sumawe gitu ya. Jadi memang masih banyak sekali masyarakat di Lok Sumawe yang membuang sampah plastik ke selokan-selokan. Ya, itu sudah ditelepon balik ya? Bukan. Oh bukan. Apa ada telepon yang masuk? Iya. Boleh kita sambut saja, tidak apa-apa, Lia. Iya, kita terima dari pendengar ini ya. Sambil ada Pak Baidawi di ujung telepon, kita juga terima pendengar gitu ya. Mungkin ada saran apa dari pendengar, kita juga ingin tahu nih. Iya. Ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Apakah sudah tersambung atau belum? Halo, Halo, Iya. dengan siapa di mana? ini Bang Amsal bersama teman. Oh, Darussalam. Iya. Itu kenapa suaranya agak bising? Apa itu? Radio di belakang. Mungkin jaringannya mungkin. Oh, jaringan. Iya. Bagaimana Bang Ini di Bang Kan di cuma Darussalam? sedikit Apa? masukan aja sedikit kan. Yang pertama itu yang kemarin itu tentang selokan good yang Sumbar itu bagus, memang kerja dari PJ dan juga jajaran Kota Sumawe ya. Selanjutnya begini Bang, Apa? itu jangan di Jalan Darussalam aja yang dikerok Bang. Oh. Terutama kan kalau lagi banjir itu kan di Jalan Samudra, tepatnya di depan Rumah Sakit Gasrem dan PMI. Oh, itu ya. tergenang air itu. Ah, Iya, ya. yang kedua, harapan kita kan ada tuh yang penjual rujak di Pantai Ujung Blang. Penjual rujak di Pantai Ujung Blang. Oke, ya. Kenapa? Nah, itu tolong Pemkot melalui Dinas Kebersihan Kota kalau bisa itu menyediakan tong sampah bagi mereka dan kalau perlu setiap hari itu diambil sampahnya. Karena apa? Kalau nggak diambil, Ya. barang itu buangnya ke laut buangnya. Oh, gitu. Sehingga dengan pembuangan sampah ke laut kan bisa mencemari Air gitu ya. apa tuh Lautnya. air kan bisa mengakibatkan banjir. Iya. Ya. Itu Bang. Ya, kita berharap juga seperti itu. Tolonglah. Mungkin bertahap dilakukan oleh Pemko kan. Karena dana terbatas. Jadi mungkin bertahap dibersihkan selokan-selokan gitu. Apalagi yang Masyarakat pun kadang-kadang ini kan, masyarakat ini pun kadang-kadang kurang pemikiran juga. Kadang-kadang Betul. buang sampah, misalnya tong sampah sudah disediakan kan. Maaf cakap, saya bilang contoh, orang naik kereta bawa sampah kan. Ini Ya. nyata kita tengok Pak Ya. pagi-pagi itu. Langsung lempar Nyata buang tuh, itu. begitu bawa sampah, bukan berhenti Hondanya langsung berenang maju. Entah ada masuk, entah enggak terserah. Yang penting sampah udah terlepas dari kita, udah Iya. selesai. Langsung beram maju benar. Itu pemikiran manusia atau hewan? Ya, itu pemikiran manusia atau hewan? Pulang kembali ke diri kita masing-masing. ke diri kita masing-masing, betul. Kadang-kadang kita juga selokan selokan sudah. Lakukanlah hal yang baik. Kadang-kadang begini Pak, Ya. saat kita lempar sampah itu ada anak kita Pak, ada anak sekolah. Jadi Iya. kan kalau anak dibilang buang sampah pada tempatnya, dia kepikiran ayah saya buang sampah begini, mana kita buang sampah ke tempatnya, kamu itu Pak. Iya. Apalagi selokan itu kan Harus sekarang ada kesadaran, Pak. masyarakat kita kan selokan itu sudah banyak yang Bersih pangkal sehat Pak. betul. Ya. Dicor mati ya, gimana dicor di atasnya itu selokan kan? Sebenarnya jangan seperti itu nggak bisa dibersihkan. Tapi karena kita sudah terlanjur seperti itu sekarang ini, ya mau gimana ya kan? Selokan sudah dicor padat. Dicor begitu. boleh Pak, dicor boleh, bukan nggak boleh. Cuman misalnya dicor 5 meter, itu harus ada jaraknya minimal 2-3 meter itu harus ada penutupnya. Jadi enak waktu kita bersihin. Oke. Jangan dicor semua. Baik. Jangan. Ya. Terima kasih Bang ya di sama-sama, Bang. Darussalam. Baik. Aman. Makasih. Iya, ada Bung Amsal ya. Bu Amsal di Darussalam, Ibu Rosa. Oke, Rosa ya, kita oke. coba tersambung juga dengan Ibu Rosa, Rozana Dewi, Dr. Rozana Dewi. Narasumber kita juga pagi ini, beliau Ketua Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Unimal. Nanti kami akan perbincangkan soal
tema pagi ini sampah plastik ya. Tadi sudah ada pendengar juga yang masuk di ujung telepon 0812 89153 ya. Oke ya. Baik. Masih sudah tersambung dengan Ibu Roza? Oke. Saya coba sapa Pak Baidawi juga di ujung telepon. Pak Baidawi, Assalamualaikum Pak. Halo Pak Baidawi. Iya Pak Denny. Oke, sudah monitor Pak ya dari tadi ya? Sudah Pak Denny. Ada pendengar yang komen di Darussalam, jadi kita harus terima lah. Iya. Harus kita sambut juga ini masyarakat. Oke, satunya lagi ada Ibu Rozana Dewi. Ibu Rosa. Halo. Halo Ibu Rosa. Iya. Bu Rozana. Apakah sudah terhubung? Belum ya? Coba lagi diusahakan agar terhubung seperti apa gitu Ibu Rosa. Iya. Halo, Sudah selamat. bisa dengar? Oke, Iya, Ibu Rosa. sudah. bisa dengar. Sudah merdu juga suaranya ini. Kapan-kapan kita karaoke, Bu ya. Terima kasih. Suka karaoke nggak Bu Rosa? Insyaallah Pak bisa. Baidawi udah ketawa itu Pak Baidawi. Ini dua-duanya. Iya, Pak Baidawi bos kami tuh. Oh gitu. Wah, si bos rupanya. Ya, oke. Ya, pagi ini kita bicara soal sampah plastik karena Hari Lingkungan Hidup ya. Ada komentar apa dari Pak Baidawi soal Pak Baidawi ini juga saya perkenalkan bahwa beliau juga pernah membuat program dan beliau sebagai program manajer ekspedisi Sungai Nusantara gitu ya. Meneliti sungai-sungai, pencemaran sungai. Betul seperti itu ya Pak Baidawi? Betul Pak Denny. Iya. Kebetulan ada kerjasama antara Universitas Maluku Saleh dengan Ekoton waktu itu, dipimpin oleh Pak Prigi. Waktu ke Aceh kita fasilitasi dengan UKM pecinta lingkungan, Umpal Mapalanya Unima. Nah, dari beberapa sungai yang diteliti, itu ternyata Waduk Lok Semawe itu yang paling parah pencemaran sampah plastiknya, sampah mikroplastiknya dibandingkan dengan beberapa sungai lainnya yang ada di Aceh. Waduk Lok Semawe Pak ya? Waduk Lok Semawe. Oh gitu, paling parah. Kalau yang di Waduk Lok Semawe umumnya pencemaran mikroplastik ini berasal dari filamen pakaian yang dicuci mungkin, kemudian satu lagi dari bekas popok bayi dan dewasa yang karena dia kena panas cahaya pecah gitu. Kemudian satu lagi dari plastik-plastik yang terapung ya, plastik kresek kayak gitu. Ya. Itu yang 3 jenis yang tercemar di Waduk Lok Semawe. Oke, itu sudah disampaikan ke masyarakat Pak. Karena masyarakat di sana kan ada yang pelihara ikan, yang cari ikan di situ gitu, yang cari udang ya, apalagi. Memang kita mahasiswa kita sempat sosialisasi kemarin. Ini kan seperti kata Pak Wali Kota tadi, mungkin pendidikannya dimulai dari keluarga dulu. Gitu. Bahaya plastik, ini kegiatannya memilah mana sampah yang organik, mana yang anorganik. Gitu. Sehingga ketika proses pembuangannya kan tidak tercampur baur. Gitu. Nah ini mungkin dimulai dari keluarga juga, sempat disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi saya dengar. Di sekolah memang nggak ada plastik, tapi sudah dibuang keluar sekolah. Keluar sekolah. Ya, tapi memang betul juga Pak Baidawi, masyarakat memang harus diedukasi soal sampah ini ya. Artinya mereka harus mengenal mana sampah yang organik, mana yang kemudian sampah non apa tadi? Non anorganik gitu. Jadi ketika membuang sampah nanti itu masyarakat sudah memilah-milah gitu ya. Iya, udah dimilah. Ya, kalau sekarang kan asal buang gitu ya. Nah, kalau kita dari Lok Semawe ke kampus, mungkin kami sering ke Relut itu di pinggir jalan depan komplek Perumahan Arun itu kan jadi TPA-nya ya, tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Ini kan ujung-ujungnya yang selalu disalahkan pemerintah. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya
dari masyarakat sendiri kesadarannya kan kurang. Memang nggak ada gitu kan. Yang penting terbuang dari rumahnya, serah nanti jatuh kemana kan nggak peduli gitu ya. Nggak peduli. Ya, karakter masyarakat ini juga harus harus disadarkan bahwa buang sampah sembarangan itu tidak baik gitu kan. Bisa mengganggu lingkungan, apalagi sampah plastik itu tidak akan terurai puluhan tahun seperti itu. Iya, betul. Oke, saya juga coba mau dengar pendapat dari Ibu Rosa ini, dosen Fakultas Teknik Kimia. Soal sampah plastik, Bu Rosa? Ya, siap. Terima kasih kesempatannya. Salam saya dulu untuk Pak Wali dan Pak Dekan Pertanian, Pak Dr. Baidawi. Ya, jadi kalau penggunaan plastik ini memang buah simalakama, Pak. Jadi ada keuntungan. Iya, ada keuntungan, ada kerugian ya. Namun disinilah pentingnya kita melakukan pertimbangan mana yang pro, mana yang konsnya, jadi mana yang positif, mana yang negatif ya. Kalau kita lihat dari penggunaannya sendiri, plastik ini memang sangat mudah, murah, kemudian sangat efisien untuk di mana-mana dan berbagai macam lainnya gitu ya. Namun memang tadi kerugiannya mungkin sudah banyak disampaikan oleh Pak Dr. Baidawi dan Bapak Wali Kota juga gitu ya. Karena plastik ini memang dia terurai di alam itu dalam waktu yang sangat lama. Itu satu sendal plastik itu bisa 1000 tahun baru terurai. 1000 tahun. Artinya selama dia tidak terurai, ya 1000 tahun. Ada yang jutaan tahun gitu. Nah, jadi artinya selama dia tidak terurai itu yang terjadi adalah dia menjadi bahan pencemar untuk lingkungan gitu ya. Karena bahan kimia yang di dalamnya itu seperti kita ketahui kan, plastik ini dibuat dari minyak bumi dan gas alam ya. Ada gas olefin yang jadi polietilen, ada kemudian misalnya propilena atau propana yang menjadi polipropilena di plastik, botol, kresek dan lain-lain. Nah, jadi plastik-plastik ini dia sangat mencemari lingkungan, bisa mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian kalau dia masuk ke badan air, seperti yang disampaikan Pak Baidawi tadi, yang terjadi adalah pemecahan ukuran dari plastik itu ya menjadi kecil-kecil. Tadi Pak Baidawi sudah sampai ada degradasi istilahnya kalau kami orang kimia, baik secara termal maupun secara mekanik, yang memudahkan kemudian dia dikonsumsi oleh biota laut. Nah, yang terjadi jika dikonsumsi yang disebut dengan mikroplastik, maka akan menimbulkan banyak masalah kesehatan kepada ikan laut dan nantinya pasti pada manusia mengkonsumsi. Ada penyakit kanker, ada kelainan hormon, ya, ada kelainan genetik dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kita tidak harus memutuskan langsung plastik tidak boleh digunakan. Menurut saya ya Pak ya, secara akademis ini saya tinjau ya. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya dalam rangka melakukan pengelolaan sampah plastik yang baik gitu. Nah, tadi mungkin Pak Wali sudah menyampaikan ada kebijakan yang harus dibuat, yang kemudian melarang penggunaan plastik sekali pakai terutama Pak. Contohnya kayak botol, mohon maaf nih, minuman kemasan, kemudian gitu ya. Kantong kresek gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi bisa dilakukan seperti Pak Dr. Baidawi tadi sampaikan, ada pemilahan sampah organik dan anorganiknya gitu. Karena plastik termasuk dalam sampah anorganik gitu kan. Kemudian ya bisa juga ada yang disebut dengan bank-bank sampah yang kemudian selanjutnya melakukan selain komisi pemilahan juga adalah yang disebut dengan recycle. Recycle, apa itu? Ya, jadi kita dalam melakukan pengolahan atau pengurangan sampah plastik ini ada yang disebut dengan prinsip 3R. Jadi ada reduce, recycle gitu ya. Nah, jadi reduce itu kita mengurangi. Jadi yang kemasan sekali pakai lebih baik diganti dengan yang bisa beberapa kali pakai gitu. Contohnya, mohon izin bukan mengutip merek tapi
ada plastik-plastik sekarang yang dia punya kode plastik cukup baik, bisa digunakan beberapa kali pakai. Jadi jangan lupa kalau pakai plastik lihat kode di bawahnya. Boleh sekali pakai, boleh berulang-ulang kali pakai. Ada kodenya di bawah itu. Nah, selanjutnya ada reuse. Reuse kita pakai ulang, bahan-bahan yang mudah dipakai ulang. Kemudian recycle. Recycle ini bukan hanya yang konvensional saja, Pak. Jadi bukan membuat plastik menjadi misalnya ya, mohon maaf nih, bahan-bahan kerajinan. Ada yang jadi keset kaki lah, jadi tas tangan lah, dan lain-lain. Tapi juga bisa dijadikan energi. Jadi di Jawa itu sudah ada, Pak, namanya PLTSA. Oh, gitu ya? Apa namanya, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi bisa dijadikan dari listrik menjadi dari sampah menjadi energi listrik. Kemudian boleh dijadikan juga material, Pak, paving block, biobriket, ecobrick, gitu-gitu, Pak. Nah, selanjutnya bisa juga menjadi BBM, bahan bakar minyak, Pak. Bisa menjadi pengganti bahan bakar. Itu di Banda Aceh, pemerintah Banda Aceh kalau saya nggak salah sudah ada 1 unit itu, Pak. Cuman memang kemarin masih terkendala dengan biaya setiap kali pengolahan itu yang agak tinggi gitu. Nah, kemudian juga biogas, Pak. Biogas juga bisa dihasilkan dari sampah plastik. Nah, jadi tadi kita boleh pakai prinsip 3R, kemudian kita boleh pakai edukasi kepada masyarakat melalui pemilahan sampah, kemudian penetapan peraturan pengurangan penggunaan plastik, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar di Bali, itu ada peraturan gubernur yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, gitu. Nah, kemudian Pak, yang terakhir, ini juga penting, Pak, penggunaan plastik dari bahan yang ramah lingkungan, artinya yang mampu diuraikan oleh alam. Seperti contohnya kita membuat plastik bukan lagi dari bahan baku minyak dan gas bumi, tetapi kita membuat plastik itu dari bahan yang organik. Contohnya kayak pati singkong, pati sagu, bisa ya? kemudian dari bisa, Pak, gitu. Jadi alhamdulillah, Pak, Unimal, Pak, sedikit mungkin saya sampaikan, Unimal alhamdulillah kita sudah membuat plastik dari pati sagu, Pak, dan sudah kita cetak, Pak. Oh gitu, sudah dijual? Iya, Pak. Sudah, Pak, kebetulan saya inventornya. Gitu. Jadi sudah kita masukkan juga ke beberapa market-market ya. Dan ini bisa biodegradasi atau terurai di alam dalam waktu hanya tahunan, Pak, bukan ribuan tahun. Iya. Oke, saya belum pernah lihat plastiknya itu seperti apa wujudnya gitu ya. Dari saya anterin, Pak. Hah? Nanti ke RRI. Oh, iya. Saya kepingin lihat itunya, produksinya di Unimal ya? Iya, Pak. Kerjasama kita memang masih. Saya kerjasama dengan Batan, Pak, Badan Tenaga Nuklir Nasional di Jakarta. Di Rulit itu? Di Rulit, Bu? Rulit atau di BI, Pak, saat ini. Oh, di BI, Pak. Di Bukit Indah ya? Iya, banyak, Pak, bahan dasarnya yang bisa kita pakai. Seperti limbah pertanian, mungkin Pak Baidawi nanti bisa tambahkan, itu dari jerami padi, dari serat nanas, dari tongkol jagung. Itu bisa jadi bahan baku untuk plastik, Pak, pengganti dari minyak bumi tadi, Pak. Oh gitu. Kan